Budaya, anak Bapak kelas 10. Pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar mengenai seni Buddhis. Adapun yang kita bahas pada pembelajaran kali ini kita belajar mengenai seni sastra dan seni rupa. Adapun tujuan kita belajar mengenai seni sastra dan seni rupa adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana upaya Buddha dalam mengajarkan Buddha Dharma dengan berbagai macam cara atau upaya kausalia, dan bagaimana perkembangan selanjutnya dalam upaya melestarikan ajaran Buddhis yang dibentuk dalam suatu karya, yaitu karya sastra dan karya seni rupa. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak Bapak berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke slide berikutnya. Seni dan budaya Buddhis. Pada dasarnya setiap kegiatan upacara, entah itu agama atau budaya lainnya, itu biasanya memiliki ciri-ciri tertentu ya. Seni dan budaya Buddhis juga menganut ciri-ciri khusus yang bercirikan Buddhis. Di ini banyak sekali jenis seni dan budaya yang bercirikan Buddhis yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu dan berkembang sampai pada masa sekarang, ataupun muncul suatu seni dan budaya baru yang sejalan dengan perkembangan zaman saat ini. Seni sastra Buddhis. Seni sastra artinya karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media seni yang bercorak Buddhis. Bahasa itu artinya apa yang kita ucapkan secara lisan maupun tulisan. Ya, banyak sekali seni sastra yang muncul pada masa Buddha dan pada saat sekarang. Ya, bisa berupa seni musik dan seni-seni lainnya. Kita lihat pada masa Buddha banyak sekali jenis karya sastra yang muncul. Yang pertama adalah gatha. Gatha adalah ajaran yang diucapkan dalam bentuk lantunan, nyanyian, atau syair. Nah, contoh kalau dalam Buddhis, dalam kehidupan sekarang, contohnya dalam saat kebaktian, kita memanjatkan namaskara gatha, memanjatkan dhammapada yang dilantunkan, menyanyikan gatha perlindungan, menyanyikan gatha keyakinan, dan contoh-contoh gatha lainnya. Yang kedua, sutta atau sutra, yaitu khotbah-khotbah Buddha yang terdapat dalam Tripitaka. Contohnya Mahakarunadharani, Metta Sutta, Avatamsaka Sutra, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah geya, yaitu bagian dari sutra yang dibaca berulang-ulang. Contoh saat kebaktian kita memanjatkan Namo Amitofo, itu kan diucapkan berulang-ulang, itu namanya geya. Yang keempat adalah jataka. Jataka adalah kisah kehidupan Buddha selama masih menjadi bodhisattva. Biasanya kisah jataka hanya memuat kisah kehidupan bodhisattva saat terlahir sebagai binatang. Ya, kalau terlahir sebagai manusia itu jarang jadikan sebagai jataka. Contohnya seri Wanija Jataka yang menceritakan kisah dua orang penjual gerabah. Terus Sasa Jataka yang menceritakan kisah pertemanan antara kelinci dengan tiga sahabatnya, yaitu monyet, anjing, dan berang-berang, yang dimana kelinci rela mengorbankan tubuhnya untuk dipersembahkan dagingnya kepada siapa saja yang menjumpai kelinci pada saat hari Magha Puja. Pada saat hari Katina ya, bukan Magha juga Katina, di mana hari perdana kepada para Brahma. Kemudian kitab Udana. Udana adalah suatu khotbah-khotbah inspirasi Buddha. Kitab Udana ini terdiri dari 8 bab. Ini mengkhususkan, menceritakan bagaimana upaya beliau mencapai kebuddhaan di bawah pohon Bodhi
sampai beliau mencapai parinibbana. Udana ini bukan murni khotbah Buddha, tapi merupakan penggalan-penggalan hal-hal yang sangat penting yang terjadi pada masa Buddha, dibentuk dalam satu kitab suci, namanya Kitab Udana. Seni suara dan gerak. Di seni suara dan gerak ini kurang mendapat perhatian dari Buddhis, ya. Kita tahu bahwa umat Buddha diajarkan untuk tidak melekat dengan nyanyian dan gerakan. Bahkan ketika kita sedang menjalankan 8 sila, kita dilarang untuk mendengarkan musik dan tarian atau menonton video dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa suara musik atau tarian itu harus digunakan seperlunya dan tidak boleh menciptakan kelekatan. Tapi kalau digunakan untuk kegiatan perkembangan Buddha Dharma itu dibenarkan, tapi kalau sampai untuk yang lain-lainnya itu tidak dibenarkan. Dan juga seni suara dan seni gerak itu harus mematuhi norma dan etika. Tidak boleh bertentangan dengan norma dan etika yang bisa menghancurkan keberadaan Buddha Dharma. Seni suara muncul sejalan dengan perkembangan zaman sebagai media ajaran Buddha. Jadi sekarang banyak sekali kita lihat berbagai macam musik bergenre Buddhis yang di sana berisi lagu-lagu yang bagaimana menjadi seorang Buddhis, ya, juga mengajarkan ajaran-ajaran Buddhis. Nah, contoh seni suara, ya, kami memuja, ini berisi pujian-pujian kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Contoh kelahiran Buddha Gautama, ya kan, menceritakan bagaimana kelahiran Buddha Gautama, mengenai tempat dan kondisinya. Duka, ya kan, di situ diajarkan kepada kita bagaimana tentang konsep duka, dan masih banyak seni suara lainnya. Ini merupakan hasil karya umat Buddha. Ya. Seni gerak biasanya menyatu dengan seni suara, ya. Ini biasanya pada masa Buddha seni gerak itu biasanya muncul di masa kerajaan. Tapi kalau seni suara juga muncul ketika Buddha akan mencapai kebudaan, ya. Artinya Bodhisattva Siddhartha akan mencapai kebudaan. Beliau mendengarkan lantunan lagu sehingga menyadarkan beliau bahwa beliau telah melakukan suatu contoh pertapaan yang salah, yaitu menyiksa diri. Itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang mengisahkan tentang senar gitar. Ini kalau nggak salah. Kalau seni gerak itu banyak sekali dalam bentuk tarian-tarian. Contoh tarian 1000 tangan yang menggambarkan bagaimana Avalokitesvara menolong makhluk dengan berbagai cara. Ini meditasi jalan itu juga merupakan suatu seni, ya, bagaimana cara kita berjalan saat meditasi sehingga kita bisa menyadari dengan baik. Contoh Eipasiko, ya, lagu Eipasiko juga memiliki seni gerak, ya, atau seni tari. Tari Gedeng Sriwijaya yang muncul pada masa kerajaan Sriwijaya, ya, kemudian digunakan untuk mengagungkan kejayaan Sriwijaya. Ini adalah seni suara dan seni gerak. Seni rupa bercorak Buddhis, ya, karena seni rupa Buddhis biasanya memuat simbol-simbol Buddhis yang memiliki makna tertentu. Jadi pada dasarnya simbol-simbol Buddhis itu selalu ada, ya, dalam agama Buddha. Bahkan ajaran agama lain pun selalu ada memiliki simbol-simbol tertentu. Yang pertama kita lihat relief. Relief merupakan pahatan di dinding yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa atau kejadian tertentu. Ya, banyak kita jumpai relief-relief itu di candi-candi dan bangunan-bangunan tertentu.
ya, yang banyak kita jumpai misalnya di Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Sewu dan sebagainya. Itu selalu di dindingnya itu terdapat relief yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Kalau kita lihat di relief di dinding Candi Borobudur, di situ kita melihat banyak sekali relief yang menceritakan kisah-kisah tertentu atau khotbah tertentu. Contoh, menceritakan kisah Jataka. Nah, terusan di Candi Borobudur juga menceritakan bagaimana kondisi kehidupan di 3 alam, yaitu alam menyedihkan, alam manusia, dan alam menyenangkan. Di sana juga ada namanya Awatamsaka Sutra ya, yang dibentuk dalam suatu kisah. Nah, kalau di dinding Candi Mendut itu juga terdapat kisah Jataka. Nah, di Jataka ini menceritakan tentang kinara-kinari, yaitu burung berkepala manusia yang menceritakan bagaimana kesetiaan mereka antar pasangan. Ya, kemudian di Candi Borobudur juga terdapat jajaran para bodhisattva ya. Kalau kita melakukan kegiatan pradaksina, di situ akan nampak relief-relief para bodhisattva. Di sana juga ada namanya pohon abadi atau Kalpataru. Ini menggambarkan bagaimana manusia harus menjaga lingkungan agar lingkungan itu bisa menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Selanjutnya adalah stupa, yaitu bangunan yang bulat meruncing ke atas. Bagian dasarnya biasanya bersegi 4 atau 8. Stupa itu muncul dari kegiatan Buddha ya. Pada saat itu Buddha membentuk suatu bentukan ya, di mana beliau menutup tata ya atau mangkok beliau ya. Kemudian awalnya Buddha meletakkan ini ya, kain jubah ya, kemudian di atasnya ditaruh pata ya, atau mangkok untuk mendapatkan makanan, dan di atasnya ditaruh kayu ya. Itu awal mulanya terbentuknya stupa. Dari situlah kemudian bentuk stupa menjadi kebiasaan seperti sekarang ini, di mana bagian bawah ada yang kotak biasanya, ada juga yang bulat membentuk segi 4 atau 8. Yang bagian tengah itu seperti mangkok terbalik, yang bagian atasnya itu meruncing. Ini stupa biasanya terdapat di candi-candi atau di wihara. Nah, bahkan stupa juga menjadi ornamen yang ada di rumah-rumah bagi mereka yang menyukai ornamen berbentuk stupa. Yang selanjutnya adalah patung ya. Patung muncul belakangan setelah Buddha mencapai Mahaparinibbana. Jadi dulu itu tidak ada patung ya. Jadi belakangan patung muncul. Ini muncul dari kata-kata Buddha kepada Ananda ya, bukan kepada Ananda, kepada Raja Pasenadi ya, bagaimana caranya kita menghormat kepada Buddha. Jadi pada saat itu mereka kemudian membentuk suatu gambaran ya, agar lebih mendekatkan diri kepada ajaran Buddha. Patung tidak boleh disalahartikan sebagai tempat kita meminta atau menyembah. Tapi patung hanya sarana bagi kita untuk lebih memuliakan Buddha, meneladani nilai-nilai luhur yang ada pada Buddha. Jadi patung itu bukan karena bentuknya yang cantik dan sebagainya, tapi merupakan simbol yang harus kita pahami. Yang selanjutnya adalah jubah biku. Jubah merupakan pakaian yang dipakai oleh para biku. Itu biasanya berbeda-beda antara tiap aliran dan negara. Kalau jubah biku Theravada itu biasanya berupa kain panjang yang kemudian dililit-lilit membentuk suatu pakaian. Kalau jubah biku Mahayana itu biasanya gabungan antara baju dengan kain ya kan ini. Khususnya lagi untuk Tantrayana malah hanya kalau yang bagian bawah itu dari jubah, yang bagian atas itu baju ya ini. Jadi beda-beda, bentuk warnanya juga berbeda-beda.
Nah, jadi misalnya kalau di Indonesia jubah Theravada itu biasanya coklat tua. Kalau jubah Mahayana itu memang berbentuk baju, warnanya juga beragam, ada yang coklat tua sampai ada yang gabungan antara warna merah dan coklat, ya kan? Kalau di Myanmar misalnya dia merah maron, ya kan? Dan berbeda-beda di tiap daerah. Ini jubah corak jubah juga berbeda. Biasanya kalau Mahayana ketika ada acara khusus itu mereka menggunakan jubah yang bergaris-garis ya, membentuk seperti sawah Magadha. Nih, jadi inilah berbagai macam seni ya, karya seni yang muncul dari masa Buddha sampai sekarang yang bercorak Buddhis, yang kemudian menjadi suatu ciri khas agama Buddha dalam hal karya seni. Jadi demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita. Bapak tutup dengan salam. Namo Sayang Budaya. Namo Buddhaya.